Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Sebelum kita sujud menyembah di kaki salib Tuhan, biarlah kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Untuk melawat setiap kehidupan kita, kita menaikkan permohonan sehingga keluarlah firman. Itulah pembukaan firman dari surga dari Allah bagi kita malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Puji Tuhan. Haleluya. Mari. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya. karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Tetapi marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya. Tetapi marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Di hadapan Tuhan maupun sesama dengan cara berkata jujur. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Kalau kita mengucapkan kata-kata baik dalam bentuk menyapa, memanggil, menyebut dengan berkata jujur, berarti menunjukkan bahwa ia tidak hidup di dalam kepalsuan. Amin, saudaraku. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai engkau jatuh di dalam jauh berbuat dosa kenajisannya. Amin. Itu yang merugikan engkau satu kali kelak. Kalau saya sudah sampaikan itu, engkau harus memperhatikannya sungguh-sungguh supaya jangan engkau mengalami kerugian, karena itu juga pernah dialami oleh orang lain. Saya sudah tegur berkali-kali, tidak mau, kebablasan, rugi sendiri. Amin, saudara. Jangan sampai tidak mau ditegur, hati-hati. Puji Tuhan. Dengan seseorang saya sudah 2 kali bermimpi, tapi kalau ketiga kali saya bermimpi tentang itu, engkau sudah kebablasan. Puji Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ketiga, silakan. Mereka berkata dusta yang Ya. seorang kepada yang Mereka lain. berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Terus, Mereka berkata dengan bibir yang manis ya, dan hati yang puji bercabang. Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Dengan lain kata, hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Puji Tuhan, itu yang dimaksud dengan berkata dusta. Hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Karena hatinya ternyata bercabang. Bukan kepada Tuhan tetapi kepada yang lain. Itu bercabang. Puji Tuhan, inilah yang disebut manusia pendusta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 22 ayat 15. Perhatikan. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 22 ayat 15. Di situ dinyatakan bahwa dosa dusta adalah dosa yang terakhir. Di dalam ayat-ayat tersebut, di situ dinyatakan, pada ayat-ayat tersebut dinyatakan bahwa dosa dusta adalah dosa yang terakhir
Artinya dusta dapat digunakan sebagai alat kemas yang indah. Artinya dusta dapat digunakan sebagai alat kemas yang indah untuk membungkus segala jenis kejahatan dan segala jenis kenajisannya. Puji Tuhan. Akibat dosa dusta. Akibat dosa dusta. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 22 ayat 15. Puji Tuhan. Kita lihat dulu Wahyu 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Silakan. Tetapi orang-orang penakut, Ya. orang-orang yang tidak percaya, Ya. orang-orang keji, Ya. orang-orang pembunuh, Ya. orang-orang sundal, Ya. tukang-tukang sihir, Ya. penyembah-penyembah berhala, Ya. dan semua pendusta. Nah, yang terakhir pendusta. Semua pendusta. Terus Mereka akan mendapat bagian mereka Ya. dalam lautan yang menyala-nyala Terus? oleh api dan belerang. Inilah kematian ya, yang kedua. semua pendusta mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sama dengan binasa untuk selama-lamanya. Ini bagian dari pendusta ya. Amin saudaraku. Mari kita berkata jujur, lahir batin. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis Ya. atau orang yang melakukan Ya, kekejian. najis tidak masuk loh saudara. Lahir batin najis tidak masuk loh saudara. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jangan turuti kelemahan dagingmu itu. Kalau itu kelemahan dari dagingmu. Yang najis tidak masuk surga loh saudara. Puji Tuhan. Engkau bisa bersenang-senang sesaat, hati pikiranmu puas, dan engkau bahagia, semangat bekerja dengan kenajisan, tapi tidak ada artinya. Tidak masuk surga. Ada saya lihat kekuatan dari roh najis ini yang membuat orang lupa. Seperti terhibur, kemudian memberi kekuatan, tapi sebetulnya itu tidak baik. Dapat dipahami saudara? Bisa terhibur dibuatnya sampai bekerja meluap-luap, bisa juga. Nah, kepada orang yang seperti ini ketika dinyatakan salib, sebaliknya bisa jadi lemah. Nah, sebab itu Tuhan sekarang ini sedang menyelami hati kita masing-masing. Ayo belajar beradaptasi dengan menyatukan diri dengan salib. Tuhan tahu itu semua. Sebab itu Tuhan sedang berusaha menyelami isi hati kita. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar pelan-pelan untuk terus menyatu, tetapi pasti untuk terus menyatu dengan salib Kristus. Bukan Tuhan tidak tahu semua itu. Walaupun secara gamblang telinga kita tidak mendengar suaranya untuk menegur kita. Tetapi malam ini Tuhan sudah hadir menegur kita lewat firman yang disampaikan. Amin saudara. Puji Tuhan. Terima dengan bijaksana. Belajar dewasa jangan bersungut-sungut. Belajar dewasa artinya jangan bersungut-sungut seperti kanak-kanak saat dengar firman. Karena orang najis tidak masuk surga. Tetapi itu penambahan sedikit sebab memang kita harus fokus mengenai tentang dusta ini. Mari baca. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Terus? Atau orang yang melakukan kekejian. Ya. Atau dusta. Nah, yang terakhir juga di sini disebut dusta. Terus? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab Ya. kehidupan anak domba. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya mereka yang berkata dusta. Maksudnya, ya, tidak masuk ke dalamnya, maksudnya tidak masuk ke dalam kota kudus yakni Yerusalem baru yang disebut juga kota setia, itulah mempelai wanita Tuhan. Kota setia, itulah mempelai wanita Tuhan. Wahyu 22 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi anjing-anjing Anjing-anjing. dan tukang-tukang sihir Anjing-anjing itu berulang-ulang mengulangi kesalahan, menjilat muntah. Terus dan tukang-tukang sihir tukang sihir ini orang yang mau enak tapi tidak mau pikul salib. Terus orang-orang sundal, terus orang-orang pembunuh, tidak memiliki kasih. Terus penyembah-penyembah berhala, menyembah berhala. dan setiap orang yang mencintai Nah, dusta. yang terakhir dusta. Nah, jadi dusta itu betul-betul dosa terakhir loh saudara ya. Amin saudaraku. Jadi itu bukan ungkapan yang saya buat-buat, tetapi ungkapan yang saya sampaikan ini benar-benar sesuai dengan firman yang saya selidiki.
Jadi dusta itu betul-betul dosa terakhir. Terus Dan yang melakukannya tinggal di luar. puji Tuhan, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Dengan lain kata, tidak layak masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kota mempelai. Tidak layak masuk kota Yerusalem baru, itulah kota mempelai, kota idam-idaman. Puji Tuhan, contoh mereka yang tinggal di luar, ada 3. 1 Matius 7 ayat 22 sampai 23. 1 Matius 7 ayat 22 sampai 23. Awalnya sudah berada hamba-hamba Tuhan, awalnya nabi-nabi palsu, awalnya sudah berada di dalam, tetapi pada akhirnya berada di luar Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Kemudian Tuhan berkata kepada mereka lagi, "Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan." Enyahlah daripadaku artinya berada di luar tubuh Kristus, sama dengan berada di luar tabernakel, sama dengan berada di luar wilayah kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo terus dalam pimpinan Roh Tuhan, minta Roh Tuhan memimpin kita supaya ingat firman yang didengar, jangan dilepas. Puji Tuhan, jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan turuti kelemahan. Baik kelemahan dari daging sendiri, baik kelemahan daging orang lain. Amin. Puji Tuhan. Ini teguran ini berulang-ulang loh ya. Puji Tuhan. Baik, 2 Matius 25 ayat 1 sampai 13. 2 Matius 25 ayat 1 sampai 13. 5 gadis yang bodoh awalnya berada di dalam atau tinggal di dalam, namun pada akhirnya tinggal di luar, sebab pintu telah tertutup bagi mereka. Puji Tuhan. Haleluya. 3 Lukas 15 ayat 25 sampai 32. 3 Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 32. Anak yang sulung berada di ladang atau tinggal di dalam, tetapi pada akhirnya pada ayat 28 ia tidak mau masuk, sama dengan tinggal di luar. Amin, saudara. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Puji Tuhan, anak yang sulung berada di ladang atau tinggal di dalam, tetapi pada akhirnya pada ayat 28 ia tidak mau masuk, sama dengan tinggal di luar. Puji Tuhan. Kesimpulan dari 3 kisah ini adalah 1. Pada Injil Matius 7 ayat 22, hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi palsu tersebut, hamba-hamba palsu tersebut telah melakukan perkara-perkara ajaib, antara lain bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tetapi sayangnya mereka mengabaikan kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Bolehlah kita baca Matius 7 ayat 21. Agak dipercepat. Matius 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. seperti nabi-nabi palsu, mengadakan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Sama artinya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Artinya mereka lakukan itu semua demi nama Tuhan. Bukan berarti mereka melakukan semuanya itu demi nama Tuhan, terus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang puji di surga. Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tersebut melakukan pekerjaan ajaib demi nama Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan tersebut lupa terhadap korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Amin, saudaraku. Jadi singkatnya mereka mengabaikan firman Allah. Yesus anak Allah adalah firman Allah. Ia telah melakukan korban penebusan
itulah korban yang dikerjakan oleh Yesus dalam penebusan kepada manusia di atas kayu salib. Itulah kehendak Allah. Korban penebusan itu adalah kehendak Allah. Itu yang mereka lupakan. Sama dengan mengabaikan firman Allah. Akhirnya mereka di luar. Amin. Amin. 2 Matius 2 ayat 1 sampai 3. 5 gadis yang bodoh sebenarnya sudah berada di dalam, turut mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki surga. Tetapi sayangnya mereka tidak membawa minyak persediaan, dengan lain kata mengabaikan minyak, mengabaikan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Boleh baca itu? Boleh baca. Matius 25 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga Ya. seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 diantaranya bodoh. 5 dan di 5 antaranya bodoh, bijaksana. iya, mengambil pelitanya, pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dari antara 10 itu 5 bodoh, 5 bijaksana. Puji Tuhan. Ayat 3, Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki surga. Sebab kedatangan Yesus pada kali yang kedua, ia akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Itu harus kita ketahui. Tetapi Tetapi tidak membawa ya, minyak. puji Tuhan. Mempelai 5 gadis yang bodoh ini sebenarnya sudah berada di dalam dan turut mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi 5 gadis yang bodoh sebenarnya sudah berada di dalam. Awalnya sudah berada di dalam. Dan turut mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki surga. Tetapi sayangnya mereka tidak membawa minyak persediaan. Dengan lain kata, mengabaikan minyak sama dengan mengabaikan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Akhirnya pintu tertutup bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sudah mengalirkan minyak Roh Kudus dari surga sampai ke bumi ini lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan, dan minyak urapan itu ada di atas kepala, tanda bahwa Tuhan mengkhususkan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Jangan mengabaikan. Berarti jangan jauh di luar kegiatan roh. Puji Tuhan. 3. Lukas 15 ayat 27 sampai dengan 29. Boleh dibaca. 3. Injil Lukas 15 Injil Lukas 15 ayat 27 sampai 29. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Jawab hamba itu, Ya. adikmu telah kembali, Ya. dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, Ya. karena ia mendapatnya kembali Ya. dengan sehat. Ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tidak mau masuk, terus Lalu ayahnya keluar Ya. dan berbicara dengan dia. tidak mau masuk. Dia marah kepada adiknya sehingga dia tidak masuk. Karena dia tidak masuk, ayahnya keluar juga menyambut dia. Keluar dan mau berbicara kepada dia. Terus Tetapi ia menjawab Ya. ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Terus? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing Ya. untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus Tetapi baru saja datang anak Bapa Ya. yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa Ya. bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Ya. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. puji Tuhan. Haleluya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Artinya anak sulung tidak mau mengampuni adiknya, tanda bahwa ia mengalami krisis kasih. Artinya anak sulung tidak mau mengampuni adiknya, tanda bahwa anak sulung itu mengalami krisis kasih. Selanjutnya, dalam keadaan krisis kasih, selanjutnya ayahnya itu keluar dan berbicara dengan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus anak Allah telah meninggalkan surga yang mulia, turun ke bumi
dan sudah berbicara kepada kita secara gamblang. Sampai kepada suara yang terakhir kita dengar keluar dari mulutnya. Itulah Eli Eli lama sabaktani. Puji Tuhan. Lalu bagaimana sikap daripada anak sulung ini? Justru sebaliknya, dia bersungut-sungut. Dia mempersalahkan adiknya dan membela dirinya, membenarkan dirinya. Padahal sudah mendapatkan penjelasan dari pengajaran salib. Namun dia tetap bersungut-sungut, dia tetap mempersalahkan adiknya dengan cara dan selanjutnya sebaliknya dia membela dirinya. Memang orang kalau sudah krisis kasih, pertama-tama dia pojokkan dulu orang lain. Dia cari kesalahan orang lain. Baru selanjutnya dia beberkan kebenarannya. Inilah kondisi dari anak sulung. Krisis kasih, mengabaikan kasih. Amin saudaraku. Akhirnya dia tinggal di luar, tidak mau masuk. Kalau melayani Tuhan, berada di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih, sama dengan pendusta. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Juga menyongsong beribadah dan melayani Tuhan. Sekalipun dalam pengajaran mempelai seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi mengabaikan kegiatan roh, mengabaikan minyak urapan roh Allah, sama dengan pendusta. Juga hamba-hamba Tuhan sekalipun melakukan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan tanda-tanda ajaib demi nama Tuhan, atau sama dengan berseru kepada Tuhan, 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 tetapi mengabaikan kehendak Allah Bapa, korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah, sama dengan pendusta. Mengabaikan firman Allah juga sama dengan pendusta. Amin saudaraku. Ayo kita sudah semakin dewasa, karena didewasakan oleh pengajaran mempelai dan tabernakel. Puji Tuhan. Amin saudara. Pengajaran mempelai ini mendewasakan dan menyucikan. Pengajaran mempelai itu firman penyucian yang mendewasakan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bukan bicara perkara-perkara lahiriah. Jadi pengajaran mempelai ini adalah firman penyucian yang mendewasakan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kesimpulannya, nabi palsu tinggal di luar karena tidak menghargai firman Allah, yakni kehendak Allah yang dikerjakan Yesus anak Allah di atas kayu salib. Kemudian 5 gadis yang bodoh tinggal di luar karena tidak menghargai roh Allah. Kemudian anak yang sulung tinggal di luar sebab ia kehilangan kasih Allah. Amin saudaraku. Semua ini adalah gambaran dari pendusta. Semua ini adalah gambaran dari pendusta. Oleh sebab itu sangat mengerikan rasanya apabila kita yang awalnya ada di dalam namun pada akhirnya ada di luar. Sangat disayangkan dengan segala sesuatu yang telah dikorbankan, mulai dari tenaga, pikiran, waktu, semuanya akhirnya menjadi sia-sia. Puji Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan nyawa kita masing-masing, jiwa kita masing-masing. Masa depan kita jangan disia-siakan. Kesempatan yang tersisa gunakan sebaik mungkin, manfaatkan korban Kristus untuk merubah segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik. Jalan keluarnya, Wahyu 21 ayat 27. Mari kita manfaatkan korban Kristus. Amin. Untuk mengubah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubahkan oleh korban Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 21 ayat 27. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 27, baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Ya. sesuatu yang najis. Yang najis tidak masuk, terus Atau orang yang melakukan kekejian. kekejian itu berarti berdoa tapi memalingkan telinganya terhadap firman. Itu kekejian. Amin, saudara. Amin. Terus Atau dusta. Terus Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di Ya. dalam kitab kehidupan Ya. anak domba itu. supaya kita masuk dan menjadi bagian dari tubuh Kristus atau berada di dalam wilayah kerajaan surga, menjadi tubuh mempelai, yaitu dengan cara hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, layak untuk masuk ke dalamnya, layak untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar untuk supaya nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu, supaya nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Yohanes 10, kita belajar dari Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Terus Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya. domba-domba mendengarkan suara gembala, terus Dan ia memanggil domba-domba gembala memanggil domba-dombanya, terus menurut namanya dan Ya. menuntunnya keluar. menurut namanya dipanggil masing-masing domba itu menurut namanya, terus dan menuntun keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Iya. ia berjalan di depan mereka. Terus? Dan domba-domba itu mengikuti dia, Iya. karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Berarti supaya nama itu dikenal dan diingat, bahkan ditulis dalam kitab kehidupan anak domba, harus menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Harus menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Jangan liar. Jangan beredar-edar di luar sana. Jangan menyingkir dari penggembalaan ini dengan banyak mencari alasan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Tanda tergembala. Tanda tergembala. 1, domba-domba mendengar suara gembala. Tadi sudah dibaca ya. Tanda tergembala. 1, domba-domba mendengar suara gembala. Sama dengan dengar-dengaran. Sama dengan dengar-dengaran. Kita harus membuktikan diri menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Amin. Seperti Samuel mendengar suara panggilan sebanyak 3 kali. Bukti Samuel memiliki roh dengar-dengaran. Bukti Samuel memiliki roh yang dengar-dengaran. Samuel tidak memberontak, tidak bersungut-sungut ketika ia mendengar suara panggilan itu sebanyak 3 kali. Padahal Samuel sedang tidur dengan nyenyak. Ini bukti bahwa dia betul-betul bahwa roh dengar-dengaran itu dia miliki. Puji Tuhan, ini pembuktian yang nyata kalau seseorang sudah memiliki roh dengar-dengaran. Sudah bisa mengabaikan daging untuk menikmati daging, sudah bisa mengabaikan kenikmatan daging. Tidak lagi menikmati daging. Tidak lagi mempertahankan keinginan daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2, domba-domba mengikuti gembala. Tanda satu kehidupan yang tergembala. Ya, tanda tergembala. 2, domba-domba mengikuti gembala. Puji Tuhan, memang ini yang benar. Domba-domba yang harus mengikuti gembala, bukan gembala yang mengikuti irama dari domba-domba. Jadi jangan sampai gembala mengikuti maunya orang kaya karena sedang jemaat kaya lalu dituruti apa saja maunya. Sudah salah itu di hadapan Tuhan. Jadi yang benar domba-domba yang mengikuti gembala.
supaya penggembalaan ini benar, domba-domba yang harus mengikuti gembala. Bukan gembala yang mengikuti maunya, mengikuti irama daripada domba-domba. Itu sudah salah. Itu bukan penggembalaan menurut ukurannya Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Praktek dengar-dengaran. Pertama-tama kita lihat dulu praktek dengar-dengaran sebelum kita melihat praktek mengikuti gembala. Tadi tanda tergembala dengar-dengaran. 1, dengar-dengaran, amin. 2, mengikuti gembala. Sekarang praktek dengar-dengaran. Yohanes 10 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, Ya. dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Gembala memanggil domba-domba yang tergembala lewat pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Lewat pengajaran mempelai untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba ulangi dulu ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, domba-domba mendengar suara gembala. Praktek domba-domba mendengar suara, terus Dan ia memanggil domba-dombanya Ya. masing-masing menurut namanya dan Ya. menuntunnya keluar. gembala memanggil domba-domba yang tergembala lewat pengajaran mempelai untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Membawa keluar tujuannya supaya menyatu dengan anggota tubuh yang lain yang berada di luar kandang penggembalaan. Harus mau dibawa keluar, saudara. Amin, saudaraku. Harus mau dibawa keluar sehingga menyatu dengan anggota tubuh yang lain lewat mendengar suara pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Jadi kalau sekali waktu kita dibawa oleh Tuhan keluar dari penggembalaan ini untuk menyatu dengan penggembalaan yang lain lewat kebaktian persekutuan yang Tuhan percayakan, itulah PPT, jangan bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu praktek dengar-dengaran, dibawa keluar. Maka domba-domba mendengar suara pengajaran mempelai untuk dibawa masuk dalam penyatuan tubuh. Menyatu dengan anggota tubuh yang lain di luar penggembalaan ini. Amin. Puji Tuhan, itu praktek dengar-dengaran. Puji Tuhan. Ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Terus? Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, gembala yang baik. Domba-domba betul-betul mengenal domba-domba. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya domba-domba juga mengenal gembala yang baik. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku. Ya. Dan aku mengenal Bapa. Mengenal dan dikenal. Terus? Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan. Gembala mengenal domba-dombanya, sebaliknya domba-domba mengenal gembalanya. Sama dengan saling kenal mengenal. Jelas nama tertulis di dalam, dengan demikian jelas nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau dikenal dan mengenal, berarti sudah sangat jelas. Nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Puji Tuhan, nama dikenal, diingat, berarti tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Lalu ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba. Nah, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Jadi bukan hanya dalam satu penggembalaan itu saja. Masih ada penggembalaan di luar penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Prakteknya harus keluar, menyatu dengan anggota tubuh yang lain lewat suara panggilan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Terus yang bukan dari kandang ini, ya, domba-domba itu harus kutuntun juga, ya, dan mereka akan mendengarkan suara. iya, mendengar suara itu prakteknya menyatu dengan anggota tubuh, mau keluar menyatu dengan anggota tubuh lain. Terus, dan mereka akan mendengarkan suaraku, ya, dan mereka akan menjadi satu kawan iya, dengan satu gembala. sudah sangat jelas sekali bahwa praktek dengar-dengaran mau keluar, menyatu dengan anggota tubuh yang lain yang ada di luar penggembalaan ini. Jika Tuhan izinkan,
tanggal 22-23 kita akan keluar untuk mengadakan kebaktian persekutuan di Lampung bersama dengan garis depan Tulang Bawang di Lampung. Kita akan membawa pengajaran pembangunan tabernakel ini selama 2 hari, 3 sesi pemberitaan firman. Kita harus mau keluar. Kita harus dengar suara pengajaran mempelai untuk kita dibawa keluar sehingga menyatu dengan anggota tubuh yang lain. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan tenaga, pikiran, waktu, dengan korban apa saja, termasuk uang dan materi, perkara apapun yang kita miliki. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang praktek mengikuti gembala, praktek domba-domba mengikuti gembala. Puji Tuhan. Saudara, sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Betul? Amin. Oleh sebab itu, mari ikuti kemana saja kita dibawa. Yang pasti, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini akan membawa kita masuk di dalam rencana Allah yang besar, yaitu dibawa masuk dalam kesatuan tubuh. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Ikuti saja. Kemudian arti mengikuti gembala sama artinya mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh gembala. Karena karena gembala itu ada di depan menuntun domba-dombanya. Maka domba-domba mengikuti gembala. Arti mengikuti gembala sama artinya mengikuti contoh teladan. Kan gembala di depan toh, mengikuti contoh teladan yang ditinggalkannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Surah, boleh kita baca dulu ini. 1 Petrus 2 sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 2. Ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang Ya. tidak harus ia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita teraniaya karena firman, kemudian sengsara karena salib, itu adalah kasih karunia. Kalau kita melakukan itu semua dengan sadar, berarti kita limpah kasih karunia. Limpah kemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Limpah kemurahan. Kalau orang limpah kemurahan, tidak usah takut dengan masa depan. Tidak usah ragu dengan masa depan. Tidak usah takut, khawatir soal jodoh, soal pekerjaan, soal apa saja kebutuhan-kebutuhan terlalu kecil bagi Tuhan. Asal saja limpah kasih karunia. Amin. Amin. Teraniaya karena firman, sengsara karena salib, kita lakukan semua itu dengan sesadar-sadarnya. Orang semacam ini limpah kasih karunia, penuh dengan kemurahan. Kalau kita penuh dengan kemurahan, tidak usah takutlah masa depan. Tidak usah khawatir soal apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Tidak usah ragu soal jodoh. Tidak usah ragu soal pekerjaan. Tinggal tunggu waktu. Apa sudah betul-betul, sudah mantap dengan kasih karunia apa belum? Tinggal itu saja. Terus ayat 20, 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, kalau menderita karena salah itu pukulan. Tidak mendapat pujian, itu bukan kasih karunia. Terus? Tetapi jika kamu berbuat baik, Kita baik nih. Terus? dan karena itu kamu harus menderita, Lalu menderita. Terus? maka itu adalah kasih karunia. Itu kasih karunia. Kita sudah baik tapi menderita. Kita sudah lakukan firman kok dizolimi, difitnah, dibenci, dikucilkan, dikata-katai dengan kata-kata angin. Itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kita dipanggil. Supaya kita limpah kasih karunia. Untuk yang satu itu loh, yaitu kasih karunia.
Kita dipanggil bukan untuk yang lain-lain, untuk yang satu itu, yaitu kasih karunia. Amin. Amin. Terus, Karena Kristus pun telah menderita nah, untuk kamu. Kristus pun sudah menderita. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Bukan karena kebodohannya, tapi untuk saya dan saudara. Terus, Dan telah meninggalkan teladan menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung, itu teladan yang ditinggalkan bagi kita. Terus, supaya kamu ikuti teladan itu. Ikuti teladan yang ditinggalkan itu, supaya kita limpah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mengikuti teladan yang ditinggalkan sama seperti mengikuti jejak-jejak yang berdarah. Tapak-tapak kaki Yesus itu harus diikuti dengan tepat dan benar. Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Tepat dan benar. Maka kalau kita mengikuti teladan yang ditinggalkannya, bagaikan mengikuti jejak-jejak yang berdarah, maka di mana dia berada, di situ pun kita berada. Asal jangan melenceng dari situ ya. Dimanapun dia berada, di situ pun kita berada. Di mana dia berhenti, di situ kita berhenti. Seperti Ruth di dalam hal mengikuti Naomi. Di mana ia mati, di situ pun ia mati dan dikuburkan. Itu jejak terakhir. Hari perhentian. Tidak terpisah dari kasih Allah. Itu hari perhentian. Kasih Allah hari perhentian. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sebab itu, jangan lagi kita saling mendustai. Tetapi, mari kita menampilkan diri ini, hati ini dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama. Dengan satu cara, tidak ada cara lain. Dengan berkata jujur. Jangan berkata tidak jujur. Kalau berkata dengan tidak jujur, manis mulutnya, hatinya bercabang. Seperti memberi nasihat, tapi hatinya sudah disertai dengan kenajisan. Orang lain jadi susah. Penggembalaan ini jadi susah. Ayo, mulai sekarang. Biarlah kita limpah kasih karunia. Jangan sampai tadinya sudah di dalam, akhirnya di luar. Semua sia-sia. Perhatikanlah ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya nanti dengan mengikuti contoh teladan ini, kita ikuti terus sampai nanti kita ada di kaki salib Tuhan. Sujud menyembah Allah itu derajat yang tinggi. Itu tingkat perjalanan rohani kita yang paling tinggi. Ada di kaki salib Tuhan. Sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tanda penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu sudah puncaknya. Ikuti saja contoh teladan yang ditinggalkan itu. Limpah kasih karunia. Limpah kasih karunia. Limpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.